car pushes on the outside, and the Mamova rider Pike has gone down and taken out Ramadipa with him. Race yang sangat dramatis dan memilukan kembali harus dialami oleh pembalap muda andalan Indonesia, Kiandra Ramadipa, pada balapan kedua atau Race 2 Junior Moto3 di sirkuit Jerez, Spanyol. Tampil dengan kedewasaan taktis yang luar biasa, hingga berpeluang besar mengamankan podium di putaran terakhir, perjuangan keras Ramadipa justru harus buyar seketika akibat kesalahan pembalap lain yang menyeretnya jatuh. Bagaimana kronologi pertarungan ketat di barisan depan, serta dampaknya terhadap peta persaingan klasemen kejuaraan dunia, mari kita bedah bersama secara sistematis. Kembali memulai balapan dari posisi start kelima atau pelima, Kiandra Ramadipa menunjukkan evaluasi yang sangat matang. Ia tidak mengulang kesalahan yang sama seperti pada balapan pertama. Saat lampu start padam, Ramadipa mengeksekusi lepas start dengan sangat bagus dan langsung menempel ketat rombongan terdepan demi mengamankan posisi taktis di zona podium. Jalannya race dua kali ini berlangsung jauh lebih ketat, seru, dan sangat rapat. Karakteristik tikungan Jerez yang sempit memicu pertarungan agresif di mana para pembalap Eropa saling bersenggolan satu sama lain di sepanjang putaran. Di tengah situasi berisiko tinggi tersebut, Ramadipa tampil sangat tenang. Ia sukses mengeksekusi strategi manajemen ban dengan baik, sembari terus bertahan di barisan utama guna memperebutkan podium hingga balapan memasuki last lap atau putaran terakhir. Petaka justru datang tepat setelah rombongan depan melewati trek lurus panjang menuju tikungan 6. Saat bersiap melakukan deselerasi dan masuk ke tikungan, Ramadipa yang berada di jalur balap ideal tiba-tiba disenggol dan ditabrak oleh rider lain dari sisi dalam hingga terseret jatuh ke area gravel. Kendati mengalami insiden crash yang merusak momentum podium di depan mata, mentalitas pantang menyerah diperlihatkan oleh pembalap bernomor motor 32 ini. Ramadipa segera bangkit, mendirikan kembali sasis motor Hondanya, dan bergegas kembali ke lintasan hanya demi bisa menyentuh garis finish meskipun harus puas menyudahi balapan di posisi ke-21 atau pe-21. Akibat insiden tabrakan di putaran terakhir tersebut, Kiandra Ramadipa gagal membawa pulang tambahan poin dari race 2 karena finish di luar zona 15 besar. Hasil finish pe-21 ini tentu menjadi kerugian taktis yang cukup besar bagi perwakilan Indonesia kita. Meskipun demikian, jika kita melihat lembar data resmi rider standings pasca race 2, posisi Ramadipa di tabel kejuaraan dunia ternyata masih berada di zona papan atas yang cukup aman. Peringkat 1, Giulio Pugliese tetap memimpin puncak klasemen sementara dengan mengoleksi total 69 poin. Peringkat 2, Carlos Cano menempel ketat di urutan kedua dengan perolehan poin yang sama, yaitu 69 poin. Peringkat 3, Travis Borg naik satu peringkat ke posisi ketiga setelah mengumpulkan total 69 poin. Peringkat 4, wakil Indonesia kita, Kiandra Ramadipa, harus turun satu peringkat ke posisi keempat dengan total raihan 60 poin. Secara kalkulasi matematika balap, meskipun tidak mendapatkan poin di race 2, Ramadipa saat ini hanya berselisih jarak gap yang sangat dekat, yaitu sebesar 9 poin saja dari 3 pembalap teratas yang sama-sama mengantongi 69 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia FIM Junior GEP 2026 masih berjalan sangat terbuka lebar di seri-seri berikutnya. Nasib sial di tikungan 6 Jerez memang sangat merugikan, namun performa konsisten Kiandra Ramadipa yang mampu bertarung di rombongan podium sepanjang balapan membuktikan bahwa ia memiliki race pace yang sangat solid untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Bagaimana analisis kalian melihat pergerakan agresif rider lain yang menabrak Ramadipa di putaran terakhir tadi? Tuliskan analisis teknis dan pendapat logis kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa berdiskusi secara sehat. Terima kasih sudah menyimak pembedahan data race 2 Junior Moto3 Jerez kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan tetap subscribe channel ini untuk terus mendapatkan analisis motorsport yang objektif, akurat, dan tanpa narasi lebay.
Sampai jumpa di video selanjutnya.